drinking a drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi nih buat warga Kota Kendari yang lagi beraktivitas di luar sana. Pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan bersama. Khususnya buat kamu para pejuang ilmu pendidikan ya. Para pelajar dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa. Saya harap kalian masih semangat untuk terus belajar walaupun dalam kondisi new normal saat ini. Tepatnya di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, kembali saya Arif menyapa kalian semua untuk berbagai tips-tips informasi bagi para pejuang ilmu pendidikan, terutamanya untuk mahasiswa ya. Podcast kali ini kita akan bahas tentang tips kuliah online yang efektif. Ya, kali ini saya akan ditemani teman saya, ada Mbak Kiki di sana. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, senang bisa gabung di podcastnya Mas Arif hari ini. Untuk para pejuang ilmu pendidikan, kali ini Mbak Kiki akan berbagi tips kuliah online yang efektif, terutama untuk di masa-masa pandemi saat ini, ya di new normal saat ini. Kira-kira ini Mbak Kiki, tips-tips apa saja yang bisa Mbak Kiki bagikan untuk para mahasiswa di luar sana guna untuk menghadapi perkuliahan yang sampai sekarang masih daring. Pasti banyak sekali masalah-masalah yang mahasiswa hadapi, terutama untuk mereka yang sering menunda-nunda karena perkuliahan daring berbeda dengan kalau kita kuliah tatap muka ya. Silakan Mbak Kiki. Baik, terima kasih Mas Arif. Berbicara tentang perkuliahan secara daring, hal yang utama yang harus kita miliki pertama adalah handphone, komputer, dan yang tak kalah pentingnya adalah jaringan internet yang baik. Nah, dari ketiganya itu tuh harus ada untuk mendukung proses perkuliahan secara daring. Dan yang patut kita syukuri adalah kita berada di daerah perkotaan yang alhamdulillah handphone, komputer, jaringan bisa kita dapatkan terlepas dari biaya ya. Ntar kita bahas di belakangnya. Terlepas dari 3 poin tadi ya, itu ada handphone, komputer atau laptop, serta jaringan yang baik, mahasiswa harus memiliki satu kepribadian yang baik, yaitu bagaimana cara dia mendisiplinkan dirinya. Karena kalau kita tidak disiplin, bisa jadi tugas yang diberikan dosen 1, 2, 3 itu akan terbengkalai karena kita tidak mampu mengatur, memanage waktu kita dengan baik. Akhirnya tugas-tugas yang diberikan dosen itu menumpuk, tidak dikerjakan tepat waktu. Akhirnya bingung sendiri, stres sendiri kenapa tugas daring itu banyak, padahal mungkin karena mereka tidak mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu tadi yang disiplin. Jadi disiplin itu sangatlah penting untuk semua kalangan, bukan hanya untuk para pelajar, para pekerja pun juga demikian. Nah, dengan itu saya akan sedikit berbagi tips buat para mahasiswa di luar sana untuk mungkin meringankan sedikit beban yang selama ini dirasakan oleh para mahasiswa selama perkuliahan secara daring. Yang pertama adalah membuat jadwal kuliah. Walaupun kita tahu bahwa daring maupun tatap muka ya jadwal kuliah harus ada. Apa sih fungsinya jadwal kuliah ini? Oke. Kuliah di rumah bukan berarti kita harus bermalas-malasan atau lupa terhadap kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Nah, kita tuh harus mengingat, kemudian mencatat. Jadi jangan hanya mengingat, harus dicatat kembali jadwal kuliah secara online yang pastinya sudah disepakati oleh dosen. Nah kan biasanya setiap perkuliahan online, dosen akan mewajibkan mahasiswa untuk absensi dulu tuh agar bisa dilihat kehadiran dan dalam perkuliahan ya. Kalau kita tidak buat jadwal, bisa jadi lupa karena kita di rumah terasa kayak macam libur. Kalau sudah lupa, fatal.
ya bisa jadi kita dapat teguran atau dianggap tidak hadir oleh dosen. Jadi penting untuk membuat atau mencatat jadwal kuliah secara online. Yang kedua adalah disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas. Lagi-lagi tentang disiplin. Disiplin itu sangat penting ya. Iya, di poin kedua itu selain kamu harus mengecek jadwal kuliah kamu secara online, kamu juga harus mencatat jadwal pengumpulan tugas yang diberikan oleh dosenmu. Biasanya kan saat kalau melakukan perkuliahan secara online, kamu harus tepat waktu tuh dalam mengumpulkan tugas. Namun kembali lagi ke dosennya ya, karena terkadang kan ada dosen yang harus tuh kalau disiplin, harus hari ini tuh harus kumpul. Ada juga dosen yang terkadang memberikan kita toleransi setelah 2 hari baru kumpul tugas. Nah, itu wajib untuk kita mencatat karena jangan sampai keterlambatan, ketidakdisiplinan kita mengumpulkan tugas itu membuat nilai atau dan hubungan kita dengan dosen menjadi kurang baik. Jadi wajib bagi kamu untuk mencatat waktu mengumpulkan tugas biar tidak telat. Jadi selain kita harus mencatat jadwal perkuliahan secara online, kita juga wajib mencatat jadwal pengumpulan tugas. Ini gunanya supaya kita tidak telat mengumpul tugas gitu ya. Iya, betul sekali. Dan yang poin ketiga ini ada perhatikan materi kuliah dengan baik. Kuliah di rumah bukan berarti kita harus seenak kita ya dalam mengikuti perkuliahan. Dan baik kuliah biasa tatap muka dan kuliah online di rumah, keduanya itu kita juga harus memang memperhatikan materi kuliah yang disampaikan oleh dosen. Tapi tidak dengan hanya memperhatikan, kita juga harus fokus dengan materi yang dosen kita berikan sehingga pada saat nanti ujian kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, kita ke poin keempat, yaitu aktif dalam perkuliahan secara online. Seperti apa sih itu aktif? Jadi gini, kita tidak hanya mendengarkan dosen ketika mereka lagi menjelaskan, tetapi kita juga harus mencatat. Wajib ya, mencatat poin-poin penting dari materi yang dosen berikan pada saat proses perkuliahan secara online. Nah, selain mencatat, kita juga harus melakukan tanya jawab. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, kemudian perkuliahannya selesai. Namun, kita juga harus bertanya, karena adanya keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dengan dosen, sehingga wajib ya mungkin untuk kita mencatat dan juga melakukan tanya jawab jika ada beberapa materi atau poin-poin penjelasan dari dosen yang kurang kita pahami. Bukan hanya dengan mendengarkan penjelasan dosen, kemudian setelah dosen selesai menjelaskan, hilang semua. Maksudnya, hilang semua apa yang mereka jelaskan, makanya wajib mungkin itu kita mencatat poin-poin penting dari penjelasan dosen. Gitu ya. Iya, penting sekali. Sehingga kalau selesai dosen kita melakukan perkuliahan, kita masih ada materi untuk kita pelajari. Jadi bukan hanya mendengarkan terus selesai dosen menjelaskan, selesai pula kita kuliah. Tujuannya ini supaya kalau kita nanti pas menghadapi ujian, ada bahan untuk kita belajar. Tips yang kelima atau yang terakhir itu cari tempat yang nyaman untuk melakukan perkuliahan. Namanya juga kalau kita kuliah di rumah pasti selalu saja ada kendala atau yang mengganggu kita pada saat proses kuliah secara daring. Seperti tiba-tiba ibu memanggil, yang kedua suara kendaraan, suara berisik, apalagi kalau kita punya anggota keluarga yang kecil, itu kan susah dilarang tuh. Nah, jadi wajib untuk kita cari tempat yang nyaman agar kita tidak terganggu pada saat proses perkuliahan. Jadi kalau biasanya kan kalau lewat via aplikasi Zoom atau apa,
kita tuh harus tatap muka tuh. Kalau pada saat kita kuliah kemudian lalu lalang di belakang sangat mengganggu, sehingga wajib nih bagi kita harus cari sudut rumah kita yang kita pastikan itu tidak diganggu. Contoh mungkin kamar ya, bisa dikunci sehingga orang tidak bisa lalu lalang dan mengganggu kita. Iya juga kan, nggak nyaman kan kalau kita lagi online kuliah tatap muka secara online. Kemudian ada suara-suara berisik, suara-suara panggilan, ada yang berlalu lalang, itu saat ganggu sekali. Jadi wajib sih sebenarnya kita harus konfirmasi dengan anggota-anggota keluarga supaya mungkin kita tidak diganggu pada saat proses perkuliahan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya berikan kepada teman-teman mahasiswa di luar sana. Harapannya sih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, membantu sedikit menyelesaikan masalah-masalah kecil yang kita hadapi pada saat proses perkuliahan secara online. Dan pesan saya untuk kita semua harus sabar, tetap semangat, dan tak lupa harus berdoa semoga pandemi yang seluruh dunia rasakan bisa cepat berakhir dan perkuliahan bisa normal seperti biasanya. Demikian podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki, tips-tips bisa kalian terapkan dalam proses perkuliahan kalian sehingga bisa menyelesaikan beberapa masalah yang kalian hadapi. Sedikit tambahan saya untuk para mahasiswa dan semua kalangan masyarakat, tetap patuhi protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini untuk bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua orang. Gunanya masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan agar pandemi yang kita alami saat ini bisa cepat berakhir. Baik, terima kasih untuk Mbak Kiki untuk hadirnya. Sama-sama Mas Arief. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.